Oke, selanjutnya kita masuk ke video bagian ketiga ya. Nah, video kedua ini saya akan beri tanda dulu, beri warna kuning ya. Sorry, bukan ini. Sorry, bukan ini juga. Oke, kita masuk ke video bagian ketiga. Di video bagian ketiga ini kita akan mengerjakan 4 hal ya. Yang pertama, kita akan mengisi saldo piutang dan saldo utang. Kemudian kita akan membuat daftar item atau persediaan. Yang ketiga, kita akan mengisi jumlah atau saldo persediaan barang. Dan yang terakhir adalah kita akan mengatur linked account. Oke, kita langsung beraksi. Langsung ke aplikasi ya. Oke, yang pertama kita akan mengisi saldo piutang dan utang. Oke, adapun caranya di aplikasi ABC Accounting kita klik menu setup, kemudian balances, kemudian untuk saldo piutang kita klik customer balances. Ya, seperti ini. Ya, kita sesuaikan di soal ya. Nah, yang pertama kita klik add sale, kemudian kita pilih customernya. Yang pertama customernya adalah toko pojok ya. Saya klik toko pojok, kemudian invoice saya copy paste saja yang ada di soal ya. Kita ambil dari nomor faktur, tanggal juga sama, saya copy paste saja. Kemudian total including tax sesuaikan dengan totalnya jumlah. Di sini 99.900.000. Kita klik record, add sale lagi, kita pilih ke customer yang kedua yaitu toko 7. Oke, kemudian sama juga ya untuk nomor faktur kita copy paste, tanggal juga sama, kemudian total including tax, record, klik add sale lagi, kita masuk ke customer yang ketiga yaitu toko raya. Oke, kita copy paste lagi untuk nomor faktur, kita copy ke invoice, tanggal juga sama, kemudian jumlahnya kita juga copy paste. Oke, kemudian kita klik add sale lagi, kita pilih customernya yaitu toko Elita. Tanggal 27, totalnya seperti ini. Oke, kemudian kita klik record. Nah, di sini kita bisa melihat ya, muncul notifikasi ada tulisan congratulations ya. Nah, notif ini berarti saldo yang rincian saldo piutang yang kita entry barusan itu sama dengan total saldo piutang yang telah kita entry di sebelumnya, seperti itu. Oke, kita kemudian klik OK. Itu ya. Kita bisa cek dulu ya, toko Elita seperti ini. Ini nomor faktur, ini tanggalnya. Nah, tadi balances, customer balances ya. Toko pojok juga sama. Nah, seperti ini. Kemudian toko raya juga sama ya. Kemudian toko Elita juga sama ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan masukkan saldo utang dagang. Caranya juga kurang lebih sama. Kita masuk ke menu setup, kemudian balances. Sekarang kita pilih supplier balances. Oke, selanjutnya kita klik add purchase. Kita masukkan nama suppliernya. Yang pertama PT Gunung Kawi. Oke, kemudian PO kita isi dengan nomor faktur, tanggal kita ikuti seperti yang ada di soal, kemudian totalnya. Kita klik lagi add purchase, kita masukkan supplier kedua Bromo Asri.
tanggal juga sama. Begitu juga dengan jumlah hutang. Kemudian klik lagi add purchase. Yang terakhir adalah Jaya Putra. Tanggalnya 28. Jumlahnya. Kemudian kita klik record. Ya, ini juga sama ya. Ada di sini muncul notif congratulations. Ini juga menunjukkan bahwa rincian utang yang barusan kita entry ini sudah sesuai dengan total keseluruhan utang yang telah di entry di sebelumnya. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kedua. Di bagian kedua kita akan membuat daftar item atau daftar persediaan. Oke, untuk membuat daftar item atau persediaan, kita masuk ke menu inventory. Kemudian kita klik item list. Nah, di sini kita bisa lihat daftar persediaan barangnya belum ada, karena memang kita belum membuat daftar persediaan barang. Oke, kita akan tampilkan terlebih dahulu daftar itemnya. Ya, kita bisa lihat di soal itemnya ada 2. Saya klik new. Item number kita copy saja seperti yang ada di soal. Kemudian untuk nama sama, kita copy kulkas Panasonic. Nah, kemudian untuk centang di sini kita centang semua ya. Untuk yang pertama, cost of sales account, ini kita klik, kemudian kita arahkan ke cost of goods sold. Begitu juga dengan income account for tracking sales, kita arahkan ke sales. Kemudian asset account for item inventory, kita arahkan ke merchandise inventory. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita masuk ke buying detail. Nah, di sini text code when box, pastikan kita memilih PPN ya, agar nanti ketika membeli barang atau menjual barang atau terjadi retur, PPN-nya otomatis terhitung. Kemudian selling detail, kita klik juga text code when sold, kita isi ke PPN. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik ignore saja. Oke, kita sudah berhasil memasukkan item pertama. Kita akan tambahkan lagi item kedua. Kita klik new. Ini caranya juga sama. Kita akan copy paste saja untuk item numbernya. Untuk namanya juga sama ya. Ini kita tinggal centang. Ya, buying detail otomatis terisi. Begitu juga dengan sharing detail. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Ignore all. Close. Oke. Sekarang kita akan yang ketiga, kita akan mengisi saldo persediaan barang yang barusan kita isi. Oke, caranya kita masuk ke masih di menu item ya, masih di menu inventory. Kemudian di sini kita klik adjust inventory. Nah, kemudian di sini tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 1 Desember. 30 November seperti nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ya. Jadi kita isi dengan tanggal 1 Desember ya. Oke, kemudian item number kita klik, tekan tab. Ikuti, kita akan masukkan yang pertama, kulkas Panasonic. Quantity kita lihat di soal 70. Harganya juga sama, kita ikut di soal. Kemudian untuk account kita arahkan ke merchandise inventory. Oke, kita beralih ke item yang kedua. Quantity 30. Harga juga sama ya. Oke. Kemudian merchandise inventory. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik record. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, bagian keempat ya. Nah, di bagian keempat ini kita akan mengatur yang namanya linked account ya.
Jadi di ABCS Accounting ini ada fasilitas yang namanya linked account. Fungsinya untuk menghubungkan, jika menghubungkan kriteria dengan beberapa akun ya. Jadi sehingga nanti ketika terjadi transaksi, maka akun-akun yang berhubungan langsung akan terjunal ya. Ini tujuan dari linked account ya di aplikasi ABCS Accounting. Oke, untuk mengatur linked account di ABCS Accounting, kita masuk ke menu setup ya. Kemudian di sini ada menu linked account. Di dalamnya terbagi 3. Yang pertama kita pilih terlebih dahulu adalah account and banking account. Nah, ini yang namanya linked account ya. Yang di sini yang kita rubah adalah equity account for historical balancing ya. Ini sudah betul, arahkan ke income summary. Begitu juga dengan bank account for undeposited fund. Ini sementara kita arahkan ke petty cash. Ini sudah betul ya. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke linked account kembali. Kita masuk ke linked account bagian sales account. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ya, asset account for tracking receivable, ini pastikan ke akun account receivable. Begitu juga dengan bank account for customer receipt, ini pastikan ke akun cash in bank. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada 4 pilihan. 4 pilihan ini bisa kita centang atau tidak, tergantung dengan akun yang ada di soal ya. Yang pertama, di sini ada pilihan I check freq on sales ya. Ini artinya kalau saya centang, ini kita arahkan ke pendapatan angkutan ya. Maka kita cek terlebih dahulu di soal apakah ada akun pendapatan angkutan penjualan ya. Kita klik saja, cek saja di soal. Nah, di sini ada ya, freq collect. Ini pendapatan angkutan. Karena di soal ada, supaya nanti ketika terjadi penjualan freq collect-nya kita bisa isi, maka jangan lupa kita klik di sini I check freq on sales. Pastikan diarahkan ke freq collect. Oke, selanjutnya I track deposit, ini tidak perlu. I give discount, ini kita isi kalau ada diskon penjualan, sementara di soal tidak ada, tidak perlu. Kemudian I assess check for late payment. Ya, ini kita isi kalau ada pendapatan denda, di soal tidak ada, maka kita lewati. Oke, jadi di sales account ini kita hanya mengisi I check freq on sales. Saya klik OK. Kemudian kita masuk yang terakhir lagi, yaitu linked account. Kemudian kita pilih purchase account. Nah, ini juga sistemnya sama ya, seperti tadi. Di sini yang kita centang cukup I pay freq on purchase, arahkan ke freq paid. Nah, seperti ini ya. Yang lainnya seperti biasa. Oke, selanjutnya kita klik OK. Oke, kita sudah menyelesaikan 4 bagian ya di sini untuk video bagian ketiga. Oke, kita lanjutkan kembali di video bagian keempat.